Tidak salah kalau kita bertanya mau dibawa kemana sebetulnya Batam. 47 tahun sudah kita kembangkan, namun Batam tidak pernah kemana-mana. Negara tetangga yang baru 10 tahun terakhir, yakni Johor Bahru, sudah memanfaatkan kelebihan transshipment dan juga industri dari Singapura. 100.000 kapal yang melewati Selat Malaka setiap tahun memang merupakan potensi yang luar biasa. Menakar masa depan Batam. Bersama saya Surya Patomo, inilah Economic Challenges. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leona Samusir. Leo, siapa saja tamu yang kita undang malam hari ini? Tampaknya begitu banyak saudara-saudara kita yang datang dari Batam malam hari ini. Ya betul Mas Tommy, dan malam ini kita telah memperoleh kehormatan 4 orang narasumber yang ada di panggung bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah Wakil Dewan Kehormatan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kepulauan Riau, Suhendro. Pak Suhendro, selamat malam. Kemudian Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kepulauan Riau, Ahmad Ma'ruf Maulana. Pak Ma'ruf, selamat malam. Anggota Dewan Kawasan Batam, Samsul Bahrum. Pak Samsul Bahrum, selamat malam. Dan pengamat ekonomi dari Indef, Bima Yudhistira. Mas Bima, selamat malam. Dan juga nanti Mas Tommy dan pemirsa ada beberapa stakeholders dari Kepulauan Batam yang juga nanti akan berinteraksi dari porsi audience. Mas Tommy. Baik, nanti kita coba bahas bagaimana kemudian kita mengembalikan Batam sebagai pintu terdepan dan sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Selat Malaka adalah jalur perdagangan tersibuk dan terpenting di dunia. Sepertiga arus perdagangan dunia melintasi selat ini. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia telah lama mampu memanfaatkan Selat Malaka menjadi kesejahteraan bagi negaranya. Namun Batam sebagai serambi Indonesia di Selat Malaka tidak kunjung berkembang meski sudah memiliki berbagai keistimewaan. Kontribusi Batam terhadap perekonomian nasional pun masih rendah. Status kawasan perdagangan bebas rupanya tidak membuat Batam lebih berkembang. Sejak ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, investasi di Batam justru cenderung stagnan. Bahkan tertinggal jauh dari kawasan Shenzhen di Tiongkok yang pernah belajar dari Batam. Kini pemerintah telah menaikkan status Batam sebagai kawasan ekonomi khusus. Namun pembenahan masih harus segera dilakukan kalau pemerintah serius ingin kemajuan Batam. Pertanyaannya, sanggupkah Batam mengejar ketertinggalannya? Leo, kalau kita melihat Batam sebetulnya apa yang menjadi kekuatan dari Batam itu sendiri? Ya Mas Tommy dan pemirsa, ada beberapa data yang akan memperjelas kepada kita sebetulnya letak strategis dari Batam. Kita melihat data di sini bagaimana lalu lintas kapal dunia itu melewati Selat Malaka, yang salah satu pulau yang dilewatinya adalah Batam. Itu 30% atau sepertiga dari perdagangan dunia itu lewat Selat Malaka. Kita melihat betapa besar nilai perdagangan ataupun nilai bisnis yang lewat di Batam juga. Kita melihat data berikut bagaimana Batam dibandingkan dengan Singapura, tetangga yang sangat dekat. Kita memperoleh data ini dari MRC. Kita melihat bahwa dengan luas sekitar 715 km persegi, itu 115% dari luas Singapura. Ternyata pendapatan ataupun ekonomi Batam baru sekitar 98,7 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat tetangga Singapura itu 3.700 triliun rupiah. Itu sekitar 30 kali daripada Batam. Padahal luasnya itu Batam lebih luas sedikit daripada Singapura. Kita melihat data berikut untuk peringkat di antara kota-kota di Indonesia, Batam berada di peringkat ke-17. Dengan pendapatan Batam sekitar 91,7 triliun ini tahun 2015. Tetapi pertumbuhan rata-rata dalam 4 tahun itu hanya sekitar 7,6% per tahun. Ini data yang kami peroleh sumbernya dari BP Batam. Kita melihat bagaimana kemudian daerah-daerah tetangganya, Shenzhen dan Iskandar relatif lebih unggul dibandingkan Batam di negara masing-masing. Kita melihat agar Batam bisa menjadi nomor 5 nasional, data berikut dari BP Batam, maka hingga tahun 2021 PDRB di Batam harus menjadi tumbuh 365,8 triliun rupiah atau tumbuh 30% per tahun dari sekarang.
Kita melihat pertanyaannya itu apakah mungkin? Kita melihat bagaimana pengembangan sektor ekonomi di Batam. Kita melihat banyak sekali sektor yang sudah ada di situ dan pemerintah berharap industri akan berkembang. Kalau kita melihat industri berkembang, ternyata di Batam sekarang ini sekitar 715 industri yang dimiliki. Industri teknologi tinggi itu hanya sekitar 17% atau 119 industri. Kita melihat kebanyakan adalah industri dengan teknologi rendah, medium low atau medium high technology yang kemudian pertanyaannya apakah itu bisa membuat Batam mengejar ketertinggalannya dan tumbuh 30% per tahun seperti tadi, Mas Tommy. Saya ingin mulai dari Pak Samsul. Pak Samsul, Presiden Soeharto itu punya visi yang begitu panjang dan jauh ke depan. Sen-sen itu belum ada apa-apanya ketika Batam dikembangkan. Tapi kita kemudian tertinggal jauh. Apakah sebetulnya yang menyebabkan kita tidak bisa memanfaatkan Batam sebagai pintu terdepan membangun Indonesia? Ya, terima kasih para pemirsa yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin mau sedikit koreksi, saya mewakili Bapak Gubernur selaku anggota Dewan Kawasan Batam, juga selaku Ketua Dewan Kawasan di kawasan Prioritas Zone Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, dalam kapasitas sebagai asisten ekonomi pembangunan. Baiklah, pertama kalau kita merujuk kebijakan pembangunan nasional dalam pembangunan pengembangan Batam, merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007, itu jelas bahwa kawasan dalam bebas dan pulau bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam kawasan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dalam ini di luar wilayah pabean Indonesia. Jadi benar-benar ini kawasan ekonomi yang mendapat special treatment dengan insentif. Insentif memberikan rangsangan, apakah dalam bentuk tax holiday, PPh dan lainnya, sehingga fiskal dan non fiskal. Apakah sekarang masih seperti itu, Pak? Dalam kondisi sekarang ini di era transisi, kawasan free trade zone ini menuju kawasan special economic zone. Nah, tentunya beberapa adjustment sedang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun adjustment ini kadang-kadang masih dalam tahap, saya nggak katakan trial and error, tapi ada beberapa kebijakan yang kelihatannya mendapat sedikit kontraksi di tingkat pelaku ekonomi. Saya tanya sekarang Pak Hendro. Pak Hendro, apakah betul ada insentif untuk teman-teman pengusaha berkembang di Batam? Ya, benar Mas Tommy. Jadi sekarang ini kami masih mendapatkan ada keunggulan fiskal. Ada 3 pajak yang kami dapat pembebasan, yaitu PPN, PPNBM, dan biaya masuk. Ya, jadi sampai hari ini kami masih mendapatkan pembebasan seperti itu. Sesuai dengan yang diberikan oleh undang-undang. Bahwa Batam itu sebenarnya daerah bagian dari NKRI tapi bukan daerah pabean. Gitu. Sehingga demikian maka... Artinya itu menguntungkan buat teman-teman pengusaha? Saya kira kalau dari satu sisi ini, ya. Yang kurang apa kalau gitu? Ya, sebenarnya kami mengharapkan bahwa Batam itu bisa tumbuh lebih cepat lagi. Kami bisa mengejar, seperti tadi disampaikan, negara-negara tetangga. Kami melihat kalau Singapura mungkin sudah terlalu jauh dia maju, kemudian sekarang kayak IDR, Iskandar Development Region. Mereka membangun sudah kawasan yang besar sekali, 2 kali dari Singapura, dan dalam waktu hanya 10 tahun mereka sudah melejit. Nah, di sana insentif yang diberikan tidak hanya sebatas itu, tapi banyak hal, termasuk dalam hal masalah lahan, gitu. Nah, itu disediakan dengan sangat baik, infrastrukturnya sangat baik. Jadi perpajakan oke, persoalan lahan yang menjadi masalah, gitu? Ya, sekarang juga itu menjadi salah satu hal. Kemudian konsep sebenarnya, kami melihat, kami menyambut baik sebenarnya setelah dirubah, direvisi menjadi Badan Pengusahaan Kawasan, kemudian ada tim-tim baru yang ditempatkan. Akan tetapi kami belum melihat nih, ada satu grand design, gitu yang baik, yang benar gitu untuk bisa dikembangkan bersama-sama dengan para pengusaha. Saya ingin Pak Maruf. Pak Maruf, kemarin pertemuan BKPM dengan beberapa investor, ada pernyataan yang menarik, investor Jepang itu enggan untuk berinvestasi di Batam. Apakah itu menunjukkan sinyal bahwa memang Batam kurang menarik dibandingkan daerah kawasan? Tentunya begitu, karena Kadin telah sebagai mitra pemerintah memberi masukan. Investor akan melihat bagaimana kenyamanan pengusaha lokalnya. Kalau pengusaha lokalnya dan masyarakatnya teraniaya dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro investasi, maka investor luar melihat ini tidak ada kenyamanan, tidak ada kepastian hukum. Sekarang ini di Batam ini terjadi tsunami ekonomi. Kenapa? Dengan keluarnya PMK 148 ini membuat masyarakat dan pengusaha Batam menjadi semakin tidak berkepastian. Apa itu PMK yang terakhir ini?
PMK itu adalah mengenai tarif-tarif pajak masalah tanah, sewa tanah, pelabuhan, segala macamnya. Nah, di sini keluarlah PMK 148. Nah, kalau ini diteruskan, maka akan terjadi chaos ekonomi, maka kami berharap Kadin Komprehensi Kepri memberi masukan kepada pemerintah supaya dalam hal ini PMK 148 ini dicabut. Kalau ini diteruskan, maka akan terjadi gugatan-gugatan daripada asosiasi-asosiasi pengusaha. Kadin sudah menyampaikan itu ya? Sudah memberi masukan secara tertulis maupun lisan. Ya. Baik, sekarang kalau ke Mas Bima, kalau melihat kondisi yang seperti sekarang, ya kan tampaknya begitu sulit kita membangun yang namanya sinergi ini. Padahal seharusnya Batam itu adalah kesempatan bagi kita untuk menjadi tempat berkembangnya industri dan juga perdagangan yang membuat Indonesia lebih maju. Apa sebetulnya yang terjadi? Sebenarnya begini, kalau kita bicara soal Batam, tahun 1998 porsi industri terhadap total ekonomi di Batam itu mencapai 67%. Kemudian mundur sekarang di tahun 2015 terakhir ini hanya mencapai 55%. Artinya memang pemerintah belum serius untuk membangun industri di sana. Yang terjadi justru deindustrialisasi. Semakin turun. Nah ini kalau bicara soal insentif fiskal juga, sebenarnya sudah tidak terlalu relevan di mana sekarang ada masyarakat ekonomi ASEAN memang sudah jor-joran untuk memberikan kebebasan tarif dan segala macam. Tapi aturan-aturan yang seperti disampaikan Pak Maruf itu membingungkan teman-teman pengusaha. Betul, justru itu. Artinya memang bukan hanya fokus pada insentif fiskal yang mau saya tekankan di sini, tetapi pengusaha ini terutama investor asing ini butuh kepastian. Nah, Perlu ada kejelasan kebijakan. perlu ada Mas. kejelasan. Dengan bergantinya pola menjadi KEK, yang saya khawatirkan ini merubah pola saja, tetapi kemudian apa yang ingin dituju oleh Batam ini kurang jelas. Kalau pengalaman lama itu bahwa Batam itu harus diambil oleh pimpinan tertinggi nasional, apakah dalam kondisi sekarang sebetulnya perlu juga Presiden untuk turun tangan? Saya kira begini, diambil kemudian ditarik ke pusat di bawah Kementerian Perekonomian, itu langkah yang cukup untuk mengakhiri kemarin sempat gonjang-ganjing dualisme. Tetapi itu tidak cukup. Walaupun misalkan Presiden turun tangan sekalipun, selama grand design-nya belum jadi, grand design-nya belum jalan, dan satu hal lagi memang yang jadi selama ini hambatan adalah kejelasan tata lahan, yang kedua adalah pungutan liar, ini masih terjadi di Batam. Baik, menarik sekali berbagai persoalan yang muncul, Leo. Nanti kita coba dalami lebih jauh, karena kebetulan di studio juga hadir banyak teman dari DPRD Batam dan juga dari pengusaha Batam. Kita coba nanti gali lagi, kita harus tidak terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia.